Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang tujuan pendidikan yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Quran. Yang pertama, tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan menurut Muhammad Abduh itu mencakup beberapa aspek. Yang pertama, aspek kognitif, kedua afektif, dan yang ketiga spiritual. Dengan kata lain, terciptanya kepribadian yang seimbang yang tidak hanya menekankan perkembangan akal tetapi juga menekankan perkembangan spiritual. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan adalah melahirkan manusia-manusia yang beriman dan berpengetahuan serta saling menunjang satu sama lainnya. Jikalau tidak demikian, maka dapat dinyatakan sebagai suatu kebodohan yang baru. Di sini terdapat isyarat bahwa tujuan terpenting Al-Quran adalah mendidik manusia dengan metode mengajak, menelaah, membaca, belajar, dan pendekatan-pendekatan ilmiah. Prinsip tujuan pendidikan menurut Abdurrahman Al-Bani yang dikutip oleh Abdurrahman An-Nahlawi tentang pendidikan tarbiyah terdiri atas 4 unsur. Yang pertama, menjaga dan memelihara fitrah anak menjelang balik. Yang kedua, mengembangkan seluruh potensi dan kesiapan yang bermacam-macam. Yang ketiga, mengarahkan seluruh fitrah dan potensi menuju kebaikan dan kesempurnaan yang layak baginya. Yang terakhir adalah proses itu dilaksanakan secara bertahap. Apabila dikaitkan kepada pengertian pendidikan di atas, maka kebutuhan individu akan pendidikan adalah suatu yang sangat prinsip. Ini dilihat dari hakikat ilmu itu sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa melakukan ketergantungan terhadap orang lain. Tafsir Al-Quran Surat Ali Imran ayat 138 dan 139. Pada ayat 138 menjelaskan bahwa penuturan yang telah lalu yang tersebut merupakan penjelasan tentang keadaan umat manusia sekaligus sebagai petuah dan nasihat bagi orang yang bertakwa dari kalangan mereka. Petunjuk ini sifatnya umum untuk seluruh umat manusia yang merupakan hujah atau bukti bagi orang mukmin dan kafir, orang yang bertakwa atau orang fasik. Menurut Hamka, tafsir terkait surat Ali Imran ayat 139 menjelaskan bahwa setelah perang Uhud yang menewaskan 70 mujtahid fisabilillah, kelihatanlah kelesuan, lemah, semangat dan duka cita, maka turunlah ayat ini. Angkat mukamu, janganlah lemah, jangan duka cita, sebab suatu hal yang masih ada padamu, modal tunggal yang tidak dapat dirampas oleh musuhmu, yaitu iman. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa salah satu tujuan pendidikan Islam adalah harus dapat mengantarkan peserta didik untuk berperilaku sesuai dengan aturan yang berlaku, sesuai dengan sunatullah, dan tidak boleh bersedih ataupun berduka cita. Kemudian tafsir Al-Fat ayat 29. Ayat ini menerangkan tentang keadaan orang-orang yang diberikan kemenangan dan kami teguhkan kedudukan mereka di bumi ini, yakni kami berikan mereka kekuasaan mengelola suatu wilayah dalam keadaan mereka yang merdeka. Niscaya mereka melaksanakan sholat secara sempurna, rukun sholat dan sunnah-sunnahnya. Mereka juga menunaikan zakat sesuai kadarnya, serta mereka menyuruh anggota masyarakatnya agar berbuat amar ma'ruf nahi mungkar. Kaitannya ayat ini dengan tujuan pendidikan yaitu mendidik manusia agar menjadi hamba Allah yang bertakwa dengan menjalankan segala kewajibannya. Surat Al-Hajj ayat 41. Adapun penafsiran ayat ini menurut tafsir Al-Marawi ialah orang yang diusir dari kampung halamannya ialah orang-orang yang apabila kami menegakkan kedudukan mereka di dalam negeri lalu mereka mengalahkan kaum musyrikin, lalu mereka taat kepada Allah, mendirikan sholat seperti yang diperintahkan kepada mereka, mengeluarkan zakat yang telah diberikan kepada mereka, menyeru manusia untuk mentauhidkan Allah dan taat kepadanya, menyuruh orang untuk mengerjakan apa yang diperintahkan oleh syariat dan melarang melakukan kemusyrikan serta kejahatan. Tujuan pendidikan Islam yang terkandung dalam ayat ini adalah mendidik manusia agar membangun suatu keyakinan yang kuat akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu mendidik manusia agar dapat melaksanakan kewajiban sebagai hamba. Dan yang ketiga yaitu mendidik manusia agar mampu menjalin hubungan sosial yang mewujudkan melalui kerjasama dan tolong-menolong di antara sesamanya.